Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada saya Dea Nurma Retasari Putri Miranda, ada Nadiatus Solihah, ada Panji Sion, ada Ridwanul Maknunah, ada Yogi Ramadan. Oke, kita mulai saja ya. Di sini akan saya jelaskan apa itu hukum. Hukum merupakan keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Di dalam hukum terdapat bagiannya, yaitu ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Atau bisa jadi dalam hal ini hukum publik mengatur publik sebagai kepentingan umum, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan ya, atau bisa disebut dengan dalam hal ini hukum privat mengatur kepentingan privat maupun khusus. Mungkin akan dijelaskan selanjutnya dengan teman saya. Terima kasih. Sebelum membahas mengenai pengertian hukum publik dan hukum privat, ada baiknya kita membahas mengenai pengertian hukum terlebih dahulu. Hukum menurut Profesor Kusumo Atmaja merupakan suatu keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian hukum publik. Hukum publik menurut Christine St. Kansil merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan ataupun hubungan antara negara dengan warga negaranya. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwasanya hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Dalam hal ini, negara sebagai subjek hukum diwakili oleh pemerintah yang berkuasa. Kemudian, pada hukum publik, negara memberikan jaminan perlindungan atas keamanan warga negaranya. Selanjutnya, pembahasan mengenai hukum privat. Hukum privat menurut Christine St. Kansil merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwasanya hukum privat merupakan hukum yang mengatur kepentingan privat maupun khusus. Dalam hal ini, hukum privat merupakan hukum yang mengatur antara hubungan individu yang satu dengan individu yang lainnya maupun warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Dalam hukum privat ini, setiap individu atau warga negara memiliki kebebasan dalam menentukan serta melakukan tindakan hukumnya masing-masing. Adapun jenis hukum publik dan hukum privat. Terdapat 4 jenis dalam hukum publik, yaitu 1. Hukum administrasi negara, hukum yang mengatur mengenai sejumlah tata cara pelaksanaan tugas. 2. Hukum internasional. Hukum ini terbagi lagi menjadi 2 bentuk, yaitu hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. 3. Hukum pidana, hukum yang mengatur tentang pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan umum. 4. Hukum tata negara, hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan negara. Dan jenis hukum privat. Pada umumnya ini terdapat 2 jenis, yaitu 1. Hukum perdata, hukum yang mengatur hubungan seseorang terhadap orang lain dan memfokuskan adanya kepentingan perseorangan. 2. Hukum dagang, suatu hukum yang berkaitan dengan adanya perdagangan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa adanya masalah kemaslahatan, artinya jika ada seseorang di mana mendapat amanat
akan kepentingan banyak orang, maka orang tersebut harus bisa melindunginya dan memanfaatkan wewenang yang dimilikinya, sehingga tidak semena-mena dalam wewenang yang telah diberikan. Disebut juga hukum publik. Nah, sebaliknya, sifat cenderung terhadap masalah hubungan pribadi maupun individu, di mana tentunya mempunyai akibat namun tidak berpengaruh pada orang lain, sebagai contoh warisan, perkawinan, serta lainnya. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.